Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian syarhul hadis, pembahasan hadis-hadis arba'in, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis nomor 7. Di hadis nomor 7, hadisnya dari Tamim Ad-Dari, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihatun, agama itu nasihat. Salasan, beliau menyebutkannya 3 kali. Kulna, kami bertanya, liman, ya liman, ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta kaum awam mereka atau rakyatnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dulu pernah ketika membaca hadis ini, gitu ya, membaca hadis ini, ketika menyamakan arti dari nasihat itu seperti apa yang beredar di masyarakat kita, seakan-akan menjadi tidak nyambung bahwa Allah itu butuh nasihat, gitu, Rasul pun butuh nasihat, gitu. Ternyata setelah dibaca penjelasan para ulama, bukan begitu. Itu hanya salah satu bagian dari arti atau fungsi dari nasihat itu sendiri. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang dimana ada beberapa pendapat para ulama yang menyatakan, salah satu diantaranya adalah Al-Hafidh Abu Nuaim. Beliau mengatakan bahwa hadza haditsun lahu sya'nun, hadis ini memiliki kedudukan. Hadzal haditsu lahu sya'nun 'azimun, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung, gitu ya. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tausi, beliau mengatakan bahwa annahu ahadu arba'idin, bahwa hadis ini mencakup 1/4 dari agama. Nah, kemudian selain dari keutamaan yang terdapat pada hadis ini yang disampaikan melalui beberapa pendapat ulama yang tadi, juga disampaikan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa celaan bagi orang yang tidak mempedulikan terhadap hadis ini, yaitu berkaitan dengan ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadisnya diriwayatkan melalui Hudzaifah Al-Yamani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man la yahtamu bi amril muslimina falaisa minhum, barang siapa yang
tidak peduli, tidak memperdulikan terhadap urusan kaum muslimin, falaisa minhum, maka ia bukanlah dari mereka. Kemudian wa man lam yusili yusbih nasihan lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali imamihi wali ammatil muslimina falaisa minhum. Dan siapa yang tidak menjadi nasihan, ya, penasihat lillahi bagi Allah, gitu ya, wali rasulihi dan bagi rasulnya, wali kitabihi dan kitabnya, wali imamihi dan pemimpinnya, wali amatil muslimina dan segenap kaum muslimin, falaisa minhum, maka ia pun bukanlah golongan dari mereka. Nah, supaya nyambung berarti kita harus membedah apa itu yang disebut dengan ad-din, agama, apa yang dimaksud dengan nasihat, gitu ya. Karena di hadis ini disampaikan pokok yang menjadi pokok materi dalam hadis ini adalah ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, definisi ta'rif agama kita merujuk dulu kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ini kalau kita lihat dari KBBI. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi, gitu ya. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio, gitu ya, dan berakar pada kata kerja lerijare, gitu ya, tulisannya seperti itu, yang berarti mengikat kembali. Re itu kan kembali, gitu ya, mengikat kembali. Maka maksudnya adalah dengan bereligi seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, sedangkan ta'rif ad-din dalam sebuah literasi disampaikan, ad-dinu huwa ma wada'ahu Allahu fi kitabihil hakim. Agama ialah apa-apa yang telah ditentukan Allah dalam kitabnya yang al-hakim, yang bijaksana. Wa sunnati nabiyhi sahihati minal awamiri wan nawahi, dan sunnah nabinya yang sahih baik berupa perintah ataupun larangan, wal irsyadati maupun petunjuk, limaslahatil basyari untuk kemaslahatan manusia, dunyahum wa ukhrahum, di dunia dan di akhirat. Maka agama itu mencakup segala ketentuan, aturan-aturan, baik aturan dan ketentuan itu berupa perintah, larangan ataupun petunjuk, yang tujuannya adalah bagi kemaslahatan manusia, ya, di dunia dan di akhirat. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, ya, apa yang diatur oleh syariat, oleh agama itu untuk kemaslahatan kita bersama, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena ternyata dalam bab hukum jinayat saja, gitu ya, dalam bab hukum pidana, ketika ada keluarga kita, misalkan ada terjadi pembunuhan dan keluarganya itu tidak menerima, biasanya keluarga itu menuntut balas supaya dihukum mati, dibunuh kembali, begitu. Padahal di dalam Islam sudah diatur dalam aturan qisas, gitu ya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Jadi kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat itu sampai diatur oleh Islam, gitu ya, diatur oleh agama. Bahkan di dalam Islam bab urusan bersin wae oge aya aturanana,
gitu ya. Bab masuk ke kamar kecil saja ada aturan-aturannya. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, setelah kita membedah apa yang dimaksud dengan takrif ad-din, agama, kita akan bahas kata an-nasihah. Kata an-nasihah, nasihatnya bentuk sigohnya sigoh apa? Ya, ayah santri ya, jadi dia ya. Sigoh apa nasihat itu? Isim atau fi'il? Isim. Ya. Tapi dalam pola ilmu sorof gitu ya, maksudnya isim apa? Nasihatun itu. Oke. Jadi kata nasihah itu berasal dari kata nasoha yang sohu nushatan atau nasohatan. Jadi arti nasihat itu artinya murni, tulus, gitu ya, bersih. Jadi kalau diartikan ad-dinu nasihatun, agama itu adalah bersih, tulus, gitu ya, murni, gitu agama itu. Jadi menuntut kemurnian, begitu ya. Nah, oleh karena itu madu murni disebutnya nasohatil asal, gitu ya. Jadi madu yang telah diperas, gitu ya, yang telah terpisah dari sarangnya, gitu ya. Dia kan suka diperas airnya, kemudian jadilah madu, gitu ya. Maka dengan demikian kalimat ini bisa bermakna bahwa pokok keagamaan adalah perbaikan dan pemurnian atau ketulusan. Bahasa lain adalah keikhlasan, gitu ya. Nah, kalimat semacam ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat dalam beragama. Maka menurut Imam Al-Mubarakafuri, kalimat ini bermakna bahwa nasihat itu merupakan tiang agama yang berdiri tegak dengannya. Nah, diri ini waktu iman rahimakumullah. Nah, juga di dalam banyak hadis-hadis yang menyatakan, gitu, yang menjelaskan terkait dengan kata nasihat. Di ayat Al-Quran pun juga ada. Salah satunya kalau di dalam hadis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis Abi Umamah. Ini hadisnya hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ma ta'abbadani bihi 'abdi an-nushuli. Hal yang paling aku cintai dari hambaku ketika ia memperhambakan diri, gitu, kepadaku adalah an-nushuli, yaitu kemurnian, ketulusan, keikhlasan kepadaku, gitu. Nah, jadi kata nasihat itu diartikan ketulusan, kemurnian, gitu. Jadi ad-dinu nasihatun, agama itu adalah sebuah ketulusan. Kemudian di hadis yang lainnya juga disampaikan. Nah, bagaimana dengan berkaitan dengan hadis yang sering kita dengar di dalam Kitabul Jami bab adab, hakul muslim alal muslim situn. Salah satunya adalah idas tansohaka pansohu, apabila, gitu ya, ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Maka kata nasihat di sini maksudnya apa? Kemurnian, ketulusan. Itu apakah diartikan demikian atau adakah pengertian yang lain? Nah, maka dalam hal ini Imam Al-Khattabi beliau mengatakan bahwa di antara literasi atau definisi lain terkait dengan nasihat adalah kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin, kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kata. Maksudnya apa? Adalah iradatul khairil mansuhi, yaitu menginginkannya mendatangkan keinginan atau kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi pihak yang ditujukan dari nasihat itu, gitu ya. Maka terkait dengan wa idzas tansohaka fansahu adalah menghadirkan
kebaikan dengan kita memberikan ketulusan berupa nasihat, begitu ya. Nah, jadi nih waktu iman rahimakumullah, kemudian di dalam Al-Qur'an pun sama ada ya yang berkaitan dengan kata nasihat ini, yaitu terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 91, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi. Ya, tidak ada bagi orang-orang yang du'afa, yaitu yang lemah, dan tidak pula bagi orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun, dan tidak pula bagi orang-orang yang mereka tidak mendapatkan dari apa yang mereka infakkan harajun, yaitu berupa dosa, gitu ya. Idza nasahu lillahi, apabila mereka tulus, gitu ya, apabila mereka tulus terhadap Allah, gitu ya, dan Rasulnya. Maksudnya apa? Yakni anna man takhallafa 'anil jihad li udrin, yaitu barang siapa yang tertinggal dari mengikuti jihad, mengikuti peperangan, li udrin, karena satu alasan yang dibenarkan, fala haraja alaihi, maka tidak ada dosa baginya, bisyartin, dengan syarat, an yakuna nasihan lillahi wa rasulihi, dengan syarat adalah mereka tulus, begitu ya, tulus terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, fi takhallufihi, dalam hal ketertinggalannya, benar-benar ada alasan, yaitu pertama karena dhaif, karena tidak kuat, ataupun karena sakit, gitu ya. Jadi alasan itu adalah sebuah alasan yang dibenarkan. Fa innal munafiqina kanu yadharuna al-a'dzara kadzibina. Sesungguhnya orang-orang munafik justru mereka menampakkan alasan-alasan dusta. Wa yatakhallafuna 'anil jihad min ghairi nushin lillahi wa rasulihi, dan mereka tidak mengikuti jihad, tidak mengikuti tidak ikut berperang, gitu ya, tanpa ada landasan ketulusan terhadap Allah dan Rasulnya. Hadirin waktu iman rahimakumullah. Maka di hadis ini, gitu ya, Nabi SAW mengabarkan bahwa tadi ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat. Maka hadis ini menunjukkan bahwa nasihat itu mencakup kepada perkara-perkara Islam, perkara-perkara iman, dan perkara-perkara ihsan yang sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya terkait dengan hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya mal iman, mal Islam, dan mal ihsan, begitu ya. Kemudian wasumya dzalika kulluhu dinan, dan semuanya itu disebut sebagai agama. Fa inna nusha lillahi yaqtadil qiyama bi adai wajibatihi ala akmali wujuhiha wa huwa maqamul ihsan. Dan ketulusan terhadap Allah itu menghendaki, membutuhkan ya pelaksanaan terhadap kewajiban-kewajiban dalam bentuk yang paling sempurna. Maka di antara kewajiban-kewajiban yang dalam bentuk yang paling sempurna yang diungkapkan dalam tiga istilah tadi, iman, Islam, dan ihsan, bentuk yang paling sempurna yang mana? Imankah, Islamkah, atau ihsankah? Maka ihsan menjadi bentuk yang paling sempurna dari ketiga istilah yang tadi, begitu. Nah, jadi ihwati iman rahimakumullah, di sini pun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwa fala yakmulun nushu lillahi biduni dzalika, maka ketulusan terhadap Allah tidaklah sempurna tanpa hal itu. Wala yata'atti dzalika biduni kamalil mahabbatil wajibati wal mustahabbah, dan ya
hal itu tidak akan terwujud tanpa adanya kesempurnaan mahabbah, yaitu kecintaan, ya, kecintaan wal mustahabbah. Kemudian wa yastalzimu dzalikal ijtihad fi taqarrubi ilaihi, dan dimestikannya atau diharuskan terhadap hal tersebut adalah ijtihad, yaitu kesungguh-sungguhan dalam mendekatkan diri kepadanya binawafil taati, yaitu dalam hal nawafil perkara-perkara yang sunnah, ya, dalam hal ibadah yaitu ketaatan, wa tarkil muharramat wal makruhat, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka jika kita melihat kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa ketulusan kepada Allah itu baru bisa sempurna jika disertai dengan kesempurnaan mahabbah, yaitu kecintaan kepada siapa? Kecintaan kepada Allah, gitu ya. Nah, beliau memberikan sebuah gambaran, ya, memberikan sebuah gambaran, ya, dengan menghadirkan hadis. Ketika Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law kana li ahadikum abdani," bagaimana pendapatmu atau menurutmu kalaulah sekiranya engkau memiliki dua hamba sahaya, yang salah satu dari kedua hamba sahaya itu yuti'uhu idza amaruhu, mentaatinya apabila ia memerintahkannya. Kemudian wa yu'di ilaihi idza tamanahu wa yansuhu lahu idza ghaba anhu, dan ia menunaikan terhadap sesuatu yang diamanahkan kepadanya dan ia tulus dalam keadaan ketika tidak ada, gitu ya. Jadi hadirin ihwati iman rahimakumullah, dua hamba saya ini ketika kepada tuannya, yang satu mah memiliki rasa cinta, yang dengan rasa cinta itu ia menjaga ketulusan kepada tuannya, baik dalam keadaan tuannya itu ada di hadapannya ataukah tuannya itu tidak ada, maka ia akan senantiasa menjaga apa yang diamanahkan kepadanya karena cinta kepada tuannya. Berbeda dengan hamba sahaya yang satu lagi, ketika hamba sahaya yang satu lagi kepada tuannya bukan rasa cinta yang dihadirkan, tetapi rasa khauf, rasa takut. Karena kalau dengan rasa takut mah ia akan mentaati ketika tuannya kapan? Ada atau tidak ada? Ada. Tetapi ketika tidak ada bisa berkhianat tidak? Bisa. Nah, diri ihwati iman rahimakumullah, maka di sini. Jadi ketulusan kepada Allah itu akan sempurna bila ada mahabbah, ada rasa cinta. Makanya Al-Fudail bin Iyad mengatakan al-hubbu afdalu minal khauf, kecintaan itu lebih utama daripada ketakutan. Nah, bahasa Arab takutnya ada dua, Pak. Ada khauf, ada khosyah, gitu kan ya. Dua-dua nage disematkan kepada Allah juga ada di dalam Al-Quran, fakhaufuni, gitu kan, maka takutlah kepadaku, fala khaufun alaihim, jangan takut kepada mereka, fakhaufuni, tetapi takutlah kepadaku. Tetapi kata yakhsha, khosyah juga disematkan pula kepada Allah juga. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, gitu ya. Yang takut kepada Allah itu adalah al ulama. Ulama di sini siapa? Bukan gelar ya, tapi orang yang berilmu, walaupun dengan ilmunya yang sedikit. Tapi ketika dengan ilmu yang sedikit itu dia takut kepada Allah, itulah yang disebut al-ulama, gitu. Pertanyaannya, apa bedanya khauf dan khosyah? Cing sok, Pak, bedanya khauf dan khosyah apa? Cing sok kiayeuna. Di dia jeger dia biasana preman, gitu ya. Preman. Mun urangnya kalau kita memiliki ketakutan kan suka bergejolak di mana? Di dalam hati kan. Nah, itu khauf atau khosyah?
Khauf, Pak, betul. Itu khauf. Khosyah mah justru dengan ketakutan itu mendatangkan ketentraman. Itu khosyah. Tapi khauf mah ketakutannya itu mendatangkan sesuatu yang berkecamuk di mana? Di dalam hati. Nah, itu bedanya khauf dengan khosyah mah. Maka kalau takut kepada preman, takut kepada jeger, jelma kering gitu ya. Jadi takut kepada jeger mah, kepada preman itu khauf disebutnya. Kenapa? Karena ketakutannya bukan mendatangkan ketentraman, tapi mendatangkan betul-betul ketakutan, berkecamuk, bergemuruh di dalam hati. Tetapi takut kepada Allah mah justru mendatangkan ketentraman. Nah, itu bedanya khauf dengan khosyah. Nah, jadi ini waktu iman rahimakumullah, khauf kepada Allah harus ada. Nah, gitu ya. Allah memiliki azab siksa neraka gitu yang kita harus takut kepadanya. Tetapi juga khosyah juga harus ada kepada Allah, yang dengan khosyah itu justru mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nah, jadi itulah yang digambarkan gitu ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan hub dan khauf. Jadi hub itulah atau mahabbah itulah yang akan menyempurnakan ketulusan kita kepada Allah. Maka ketulusan itu bagi siapa? Gitu kan, Imam Tamim Adari pun bertanya, bagi siapa nasihat itu? Yang pertama, lillah, bagi Allah, gitu ya. Maka nasihat bagi Allah itu apa maksudnya? Yaitu adalah sihatul i'tiqad, benarnya keyakinan, biwahdaniyatihi, akan keesaan Allah, akan ketauhidannya, wal ikhlasi fi ibadatihi, dan murni ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ini seperti yang sering kita bacakan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, gitu ya. Saya sudah menyampaikan ya, ikhlasnya di dalam Al-Qur'an mas seperti apa, Pak? Seperti susu murni gitu ya. Sudah saya sampaikan gitu. Kemudian nah, itu yang disebut dengan nasihat bagi Allah, yaitu memurnikan keyakinan gitu ya, memurnikan keyakinan akan keesaannya, murni dan ikhlas dalam ibadah kepadanya. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, maka orang yang tulus kepada Allah senantiasa perbuatannya jauh hatinya itu jauh dari perbuatan riya, sum'ah, dan perbuatannya jauh dari berbuat syirik atau menyekutukan kepadanya. Kemudian wali kitabihi, ya, nasihat itu selain bagi Allah yaitu wali kitabihi, dan untuk kitabnya ketulusan. Maka an-nasihatu li kitabihi, nasihat untuk kitabnya maknanya adalah at-tasdiqu bihi wal amala bima fihi, mengimaninya dan mengamalkan segala aturan yang ada padanya. Maka kemurnian menjalankan kitab Allah adalah menjadikannya sebagai dasar hukum dalam segala aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Dengan demikian, nasihat karena kitab di samping mengamalkan isinya juga menegakkan keberlakuannya serta menyebarluaskan ke berbagai lapisan masyarakat. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, kalau hal ini terjadi maka apa yang dijanjikan oleh Allah gitu ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna bihim barakatim minas samai wal ardh. Ketika kita mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah, kemudian menyebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan ya dari langit dan dari bumi. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, kemudian wali nabi, dan
dan untuk nabinya, maksudnya adalah an-nasihatu li nabiyhi at-tasdiqu bi nubuwwatihi. Nasihat karena nabinya ialah membenarkan kenabiannya, wa risalatihi dan kerasulannya, wal inqiyadi li amrihi wa nahyihi, serta patuh dan tunduk atas perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin waktu iman rahimakumullah, maka tanggung jawab muslim terhadap Rasul gitu ya, ketulusan terhadap Rasul sama dengan tanggung jawab terhadap sunnah, memurnikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah gitu ya. Hadirin waktu iman rahimakumullah, maka tentu kebalikannya bila kita memelihara perkara-perkara yang justru tidak dibawa, tidak berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sama dengan kita tidak tulus kepada utusan-utusan Allah tersebut. Hadirin waktu iman rahimakumullah, dan yang keempat adalah wali a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin muslim. Namun ketulusan kepada pemimpin muslim itu dilakukan dengan ita'atuhum, mentaatinya, hanya dibatasi fil haqqi, dalam kebenaran. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin manakala gitu ya perintah pemimpin tersebut justru bertentangan dengan syariat gitu ya. La ta'ata fi maksiatillah, tidak ada taat dalam hal maksiat kepada Allah. Maka ketaatan kepada manusia ya, pemimpin di sini bisa suami gitu ya, bisa pemimpin dalam arti lingkup yang kecil, RT dan seterusnya. Maka taat kepada pemimpin dibatasi hanya dalam kebenaran, dalam hak saja. Dan yang terakhir adalah wa'amatihim, dan bagi masyarakat umum maksudnya adalah irsyaduhum ila masolihihim, yaitu membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Maka langkahnya adalah antara lain tersirat pada firman Allah, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka cara nasihat tulus kepada masyarakat mah bisa dilakukan dengan menjadi umat yang terbaik, yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar gitu ya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa bahasanya amar ma'ruf nahi munkar? Cing panah ku munkarnya bahasana. Kan dina bahasa Al-Qur'an teh seperti dina salat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa bahasanya tidak begini? Amar ma'ruf nahi fahsya gitu. Tidak. Kenapa bahasanya amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa bahasanya pakai munkar? Dalam sebuah literasi disampaikan bahwa munkar itu adalah dosa yang bisa dilakukan oleh pribadi, oleh diri sendiri. Maka orang yang sanggup menjaga diri dari dosa yang dilakukan oleh diri sendiri gitu ya, maka tentu ia akan sanggup untuk mengajak orang lain untuk menghindari dosa tersebut. Sedangkan pasya adalah dosa yang bisa dilakukan itu minimal 2 orang pasya. So, Pak lihat dina Al-Qur'an tentang zina ya. Wala taqrabu zina innahu kanat, tuh kan bahasana juga begitu. Zina mah kan zina bisa nggak dilakukan oleh sendiri, Pak? Nggak bisa. Zina mah harus minimal 2 orang. Makanya disebutnya fahisyah disebutnya. Maka kenapa harus amar ma'ruf nahi munkar? Ya, karena orang yang bisa menghindari dosa dengan dirinya sendiri, yang dosa itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, tentu dia akan bisa untuk mengajak orang lain menjauhi dari dosa tersebut. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, inilah nasihat untuk kepentingan umat dilakukan dengan menempuh jalan mengajak kepada al-khair, kepada kebaikan, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, demikian mungkin
pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan adinu nasihatun. Agama itu nasihat. Agama itu adalah ketulusan, kemurnian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup saja. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.